Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan pertanyaan. Apakah hidayah cukup dengan ditunggu saja, tidak perlu dijemput? Karena ketika di dalam majelis bisa merasakan semangat, namun ketika selesai kajian masih belum bisa meninggalkan maksiat, sehingga membuat berat untuk ikut kajian lagi. Akhi, hidayah itu harus diusahakan. Semakin bersungguh-sungguh kita meraih hidayah, semakin banyak hidayah yang diraih. Dan semakin kurang bersungguh-sungguh, maka kurang juga hidayah yang Allah berikan. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah memberikan hidayah kepada orang yang tidak sungguh-sungguh lebih banyak daripada orang yang bersungguh-sungguh. Maka kalau kita sudah dapat hidayah, maka teruslah yang pertama minta kepada Allah tambahan hidayah. Yang kedua, sungguh-sungguhlah terus supaya hidayah yang ada di hati kita semakin bertambah, Mbak. Karena hidayah ada dua macam ya. Yang pertama hidayah ilmu. Maka kita diwajibkan, disuruh untuk senantiasa menambah ilmu kita. Kita disuruh untuk minta tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu terus menambah ilmu. Karena ilmu Allah sangat luas sekali, Pak. Ya, ada orang yang dapat hidayah dalam akidah, tapi nggak dapat hidayah dalam ibadah. Ada orang yang dapat hidayah dalam akidah dan ibadah, tapi nggak dapat hidayah dalam akhlak dan muamalah. Ya, coba kita lihat. Barangkali mata kita belum dapat hidayah, masih jelalatan. Barangkali lisan kita belum dapat hidayah, masih suka ghibah. Atau telinga kita belum dapat hidayah, masih suka untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Maka dari itu harus ada semangat sungguh-sungguh ya untuk pertama menambah hidayah, yang kedua mempertahankan hidayah yang ada. Ini memang butuh mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu ya akhul Islam, saudaraku seiman. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik adalah kekuatan untuk beramal, dan kekuatan berasal dari hati. Semakin hati itu bening, kekuatan beramalnya semakin kuat, Pak. Semakin hatinya kotor, maka ibadahnya pun juga semakin lemah, semakin tidak bagus. Oleh karena itulah ya akhi, ya, jangan pernah kita ridho. Kita setelah saya kajian masih belum bisa meninggalkan maksiat, jangan ridho. Kita harus cerdas. Cari duit aja kita harus cerdas. Kenapa cari akhirat kita jadi blow on? Iya. Cari dunia kita harus cerdas. Kenapa cari akhirat kita jadi bodoh? Kita harus cerdas, Mas. Jangan pernah kita terus saja ngikutin hawa nafsu. Sampai kapan? Iya. Bila Anda berkata belum bisa meninggalkan maksiat, apa maksudnya belum bisa? Kalau maksudnya artinya yang namanya manusia tak mungkin lepas dari maksiat, betul, sahih. Semua kita tidak mungkin setelah taubat, setelah itu tak pernah lagi berbuat dosa. Ada? Ada yang berani ngacung, Pak Ustadz, alhamdulillah semenjak saya hijrah sampai detik ini saya nggak berbuat dosa. Ada? Ada yang berani seperti itu. Iya. Karena memang manusia tempatnya kesalahan. Tapi kalau maksudnya belum bisa meninggalkan maksiat, artinya ada maksiat yang antum terus-menerus lakukan dan sulit untuk antum tinggalkan. Ini musibah.
Karena Rasulullah SAW sabda, khamsatun min ahlin nar. Ada 5 orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama siapa? Ad-dha'if alladzi la zubralah ay la aqlalah. Orang yang lemah di hadapan maksiat, yang tidak punya akal untuk mengerem dirinya dari maksiat. Maka jangan pernah Anda katakan saya lemah Ustaz di depan maksiat, saya belum bisa meninggalkan maksiat. Ya akhi, Anda sebetulnya Allah berikan kemampuan, kekuatan, cuma kekuatan itu yang antum tidak lakukan. Ya. Tinggal gunakan kesungguhan. Sungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu. Memang di awal-awal berat sekali. Tapi lama-lama Allah berikan kemudahan buat antum kalau memang jujur dari hati kita, ya, bahwa kita ingin meninggalkan maksiat. Saya minta nasihat supaya bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Memang belajar itu butuh kesungguhan, Mas. Sebagian ulama mengatakan ilmu berkata, hai anak Adam, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk menuntut ilmu, maka niscaya ilmu hanya akan memberikan setengahnya saja kepadamu. Artinya kalau kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, kesungguhan kita, waktu kita, ternyata cuma dikasih setengahnya ilmu. Gimana kalau nggak ada kesungguhan sama sekali, akhul Islam? Cuma tentunya Pak, dalam menuntut ilmu itu disesuaikan dengan otak masing-masing. Kalau antum otaknya kayak Ibnu Taimiyah, sekali baca langsung hafal, antum bisa ya baca buku langsung hafal, langsung 1 harian tuh banyak. Tapi kalau otak kita error mulu Pak, zaman sekarang ya, maka nasihat para ulama apa? Utlubul ilma al ayyam wal layali. Carilah terus ilmu ya bersama hari dan malam. Artinya sedikit demi sedikit, namun continue. Yang terpenting itu continue-nya, Pak. Ya, antum bisanya misalnya belajar ilmu itu 1 harinya cuma 1 jam atau 2 jam, setengah jam lah, alhamdulillah, gak apa-apa setengah jam, asal continue. Setengah jam itu betul-betul fokus, betul belajar. Kalau antum bisanya 1 jam ya alhamdulillah. Yang terpentingnya adalah continue-nya itu Pak. Iya. 1 hari 1 ayat kan lumayan Pak. 1 ayat antum baca tafsir Ibnu Katsir, antum beli tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan, kemudian antum khususkan 1 hari 1 ayat, one day one ayah. Alhamdulillah 1 ayat tambah 1 ayat tambah 1 hari bertambah, setiap hari bertambah terus ilmunya ya, asal continue. Masalahnya buat continue itu yang berat. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.